Rezeki itu bagi saya apa yang saya nikmati hari ini. Sebanyak apapun pendapatan saya yang tidak kita nikmati itu bukan rezeki buat saya. 2019 itu adalah tahun terpahit untuk saya. Kalau untuk kerugian lebih dari 170 juta. Saya tetap bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Irianto, alamat Dusun Keradinan Selatan, RT 5, Keradinan Serumbung, Magelang. Yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan sedikit untuk usaha bebek hibrida yang notabene adalah pedaging. Pertama kali memelihara bebek pedaging itu karena dulu saya di tahun 2017 itu collab terkait ayam petelur. Karena saya collab, saya tidak bisa atau tidak mampu untuk bertahan lagi di ayam petelur, maka saya beralih untuk budidaya bebek hibrida. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang bisa bertahan meskipun tidak terlalu banyak. Alhamdulillah untuk hasil cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk modal awal waktu itu karena saya collab di ayam petelur hanya 7 juta rupiah untuk beli bibit. Pada waktu itu kapasitas saya hanya 50 ekor per 15 hari. Yang jelas untuk usaha ternak bebek pedaging ini peminatnya masih minim. Karena asumsi masyarakat secara umum bahwa bebek itu tingkat konsumsi sangat boros, sehingga orang menilai bahwa untuk ternak bebek itu tidak akan pernah ada untungnya. Yang jelas segala sesuatu apabila kita mengerjakan itu dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan memberikan izin untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut, apapun jenisnya. Terlebih di usaha bebek ini ternyata saya bisa bertahan dari 2017 sampai saat ini. Mengingat kebutuhan di masyarakat dari bebek itu memang masih sangat dibutuhkan. Menurut saya anggapan itu hanya anggapan, karena di antara mereka yang mengatakan kalau bebek itu hanya akan habis dipakan, otomatis dengan 7 juta rupiah tidak mungkin yang saya lakukan ini akan bertahan sampai saat ini. Itu hanya anggapan bagi mereka yang tidak pernah terjun langsung untuk budidaya bebek pedaging. Keuntungan di bebek pedaging ini sebetulnya apabila manajemennya itu tepat memang tidak banyak, karena hanya berkisar antara 20% per ekornya. Itu apabila kita memelihara sedikit, memang tidak disebut sebagai keuntungan. Akan tetapi yang menentukan banyak atau sedikitnya keuntungan itu adalah banyak dan sedikitnya kita memelihara bebek tersebut. Apabila kita memelihara sedikit, ya untungnya sedikit, otomatis untuk kebutuhan rumah tangga tidak akan pernah cukup. Tapi apabila kita bisa memelihara banyak, otomatis nanti untuk keuntungannya juga bisa banyak. Yang jelas untuk prinsip sebuah usaha yang saya yakini, selama kita itu menjalankan usaha itu dengan ikhlas, Allah akan selalu memberikan izin dan mensukseskan apa yang kita cita-citakan. Untuk proses sampai saat ini juga tidak semudah yang rekan-rekan lihat. 2019 bersamaan dengan hadirnya wabah COVID-19 juga tidak sedikit uang yang harus keluar untuk membeli pakan untuk kecukupan terkait ternak. Karena apa, pada tahun itu untuk penjualan bebek selama kurang lebih 3 bulan itu off, tidak ada yang bisa dijual, pembeli juga tidak ada. 2019 itu adalah tahun terpahit untuk saya. Saya tetap bertahan, dengan terpaksa saya harus menyediakan bebek pedaging itu bersih, siap dimasak dari tempat saya. Tidak semua kita jual seperti sekarang, yang sekarang kita jual dari kandang hidup. Kalau untuk kerugian pada saat itu bagi saya sangat banyak sekali, lebih dari 170 juta. Dengan harga pada saat itu yang memang belum seperti sekarang ini, yang dulu kita jual masih ekoran seharga 32.000 per ekor. Posisi pada waktu corona itu untuk bebek di kandang saya tersedia kurang lebih 3.600 sampai 4.000 ekor. Apabila harganya seperti itu bisa dihitung sendiri. Belum untuk yang kita putar modal untuk pembelian pakan.
Jadi kalau dihitung memang sangat banyak sekali, tapi alhamdulillah atas izin Allah kita hanya telaten dan meminta kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan izin sampai saat ini usaha ini masih berjalan meskipun belum semaksimal pada waktu itu. Jadi pada saat itu saya merasakan benar-benar tidak ada harapan untuk bisa bangkit kembali. Akan tetapi karena keyakinan dan saya ingin membuktikan kepada masyarakat secara umum bahwa bebek itu tetap menghasilkan, tetap menguntungkan. Di sini di kandang saya ini meskipun belum full sudah lumayan banyak. Kisaran untuk saat ini mungkin sekitar 700 sampai 800 ekor dari indukan sampai anakan, sampai yang mungkin ada beberapa yang sudah remaja untuk mungkin minggu depan nanti sudah bisa dijual. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan itu otomatis karena ada hal positif yang saya terima. Semuanya itu sesuai prosedur, insya Allah tetap akan menghasilkan. Hanya untuk keuntungan atau hasil itu tidak bisa diukur sesuai hati kita. Karena keuntungan atau hasil itu adalah amanah pemberian Allah, otomatis banyak sedikit itu wajib kita hanya untuk mensyukuri, bukan untuk dijadikan sebagai apa yang kita sombongkan di hadapan orang lain. Untuk bebek tidak seperti waktu saya memelihara ayam petelur. Nanti pagi sudah dikasih rangsum atau makanan, nanti bebek sendiri bisa menyesuaikan. Apabila terbiasa dikasih makan itu sore, bebek tidak akan protes. Bebek yang saya pelihara saat ini mulai dari yang kecil DOD sampai yang remaja yang siap dikonsumsi sampai induknya semua tersedia di kandang ini. Kalau untuk indukan masa produktifnya itu kurang lebih 8 bulan. Hitungannya 8 bulan itu dari mulai bertelur, bukan dari DOD. Setelah itu otomatis nanti bebek akan rontok bulu, ganti bulu, baru nanti bisa ditetaskan lagi telurnya. Tapi otomatis nanti untuk kualitas telur itu tidak bisa pulih 100% seperti sebelum rontok. Untuk pasar, bagi saya bukan kita mencari pasar untuk produk kita, tapi kita membuat produk yang harapannya pasar itu yang akan mencari. Yang penting kita punya, setelah kita punya, mereka itu yang membutuhkan itu yang nyari. Saya pastikan seperti itu karena saya sebagai pelaku usaha. Saya bukan sebagai penonton, saya adalah sebagai pemeran dalam bisnis ini. Tetap saya yakin setelah kita punya barang, pasar menilai barang kita itu layak atau tidak itu nanti sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang jelas bukan kita membuat pasar baru kita membuat produk. Alangkah lebih baiknya kita membuat produk karena nanti pasar yang akan mencari. Pertama kali di sini dikenal yang disebut bebek hibrida atau bebek pedaging. Ada salah satu teman yang kebetulan sebagai pedagang itu dikasih 3 ekor. Gratis, tapi dengan syarat harus dipotong dan harus mampu menjual. Nah, setelah itu ternyata mereka yang membutuhkan itu datang sendiri. Bukan kita perlu payah-payah ke sana kemari untuk mencari orang-orang yang mau membeli produk kita. Mereka mencari produk kita. Untuk kualitas barang, untuk saat ini kita mengikuti pasaran. Karena kita tahu yang namanya pedaging itu ada grade-nya sendiri. Jadi kalau untuk bebek, pasarannya 1 ekor itu rata-rata dibagi 4. Ketika dijadikan 4 itu layak, itu otomatis pasar akan menerima. Bebek itu tidak seperti ayam. Bebek itu kenapa dicari yang berat rata-rata antara 17 sampai 19. Karena untuk ukuran porsi makan, bebek itu apabila dibagi 4 itu sudah cukup untuk 1 porsi. Resiko terpahit itu apabila kita dalam merawat bebek kurang baik, tidak sesuai yang dibutuhkan oleh bebek, otomatis nanti bebek pun akan memberikan jawaban yang lain juga. Karena pertumbuhan bebek itu bukan dipacu, tapi secara alami. Jadi kalau kita merawat setengah hati atau mungkin dalam kita memberikan pakan itu kurang, otomatis nanti justru kita akan rugi. Karena selain bebek pertumbuhannya itu tidak bagus, nanti juga akan banyak yang mati. Ada pepatah mengatakan ketika kita berbuat sesuatu, kita harus sepenuh hati. Insya Allah hasil akan
maksimal. Tidak akan pernah ada keberhasilan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Itu adalah kunci, tidak bisa ditawar lagi. Jelas yang namanya orang usaha itu pasti mengejar untung, tapi adakah salahnya kita geser? Selama kita itu berusaha, keuntungan itu akan datang sendiri. Kalau kita mau untung, bukan caranya kita itu membuat sebuah produk, terus kita jual dengan harga yang tinggi. Otomatis nanti pasar tidak akan pernah bisa menerima. Akan tetapi apabila kita itu menghendaki untung yang banyak, bagi saya rumusnya adalah kita harus memelihara bebek yang banyak. Karena tidak mungkin bebek satu itu akan kita bandrol dengan keuntungan yang semau kita. Dia akan membawa pasar yang menceritakan tentang sebuah produk yang layak untuk diterima. Kadang-kadang barang yang bagus tidak bisa diterima karena harganya tidak memungkinkan atau belum layak untuk dinilai dengan harga tinggi. Maka rumus bagi saya kita perhitungkan adalah pasaran. Ketika pasaran mau menerima dengan grade tertentu dan kita sudah untung, tidak usahlah terlalu banyak kita mengambil untung. Akan tetapi kita perbanyak usaha itu, nanti otomatis include untung akan banyak dengan sendirinya. Rezeki itu bagi saya apa yang saya nikmati hari ini. Sebanyak apapun pendapatan saya yang tidak kita nikmati itu bukan rezeki buat saya. Bagi saya untuk sebuah usaha itu bukan targetnya saya untuk menumpuk apa yang saya hasilkan, tapi target saya adalah cukup. Apabila ada yang berminat untuk ikut terjun ke dunia beternak bebek pedaging, apabila membutuhkan untuk bantuan sekedar sharing, bisa menghubungi nomor 0831 3481 1883. Resiko itu pasti ada, tapi yang jelas resiko bukan untuk dihindari, tapi untuk kita ikuti yang menjadi resiko itu apa. Karena kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencari tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.